kejadian yang gak terpecahkan dalam kurun 100 tahun terakhir. Kasus-kasus ini bahkan sempat menggembarkan publik di masanya guys. Dan sampai sekarang pun masih jadi misteri. The Villisca X Murders adalah kasus yang paling menggemparkan yang menimpa keluarga Moore di Iowa, Amerika Serikat 10 Juni 1912. Pasangan Josiah dan Sarah Moore memiliki 4 anak. Di malam naas itu, anak-anak Moore kedatangan 2 teman mereka yang menginap di rumah keluarga Moore. Gak ada yang menyangka nih, kalau malam itu seorang pembunuh sadis berkapak dan membawa lampu minyak akan datang ke sana guys. Nah, waktu itu warga Villisca punya kebiasaan saling mengunjungi di pagi harinya guys. Dan pagi itu menjadi hari paling menyeramkan di Villisca saat tetangga menemukan 8 jasad bergelimpangan bersimbah darah di dalam rumah keluarga Moore. Kondisi mereka mengenaskan banget guys, terluka parah di sabet kapak. Polisi yang menyelidiki kasus ini menyatakan pembunuhan ini sangat keji. Konon kepala Joe dihantam kapak sebanyak 30 kali. Sang pembunuh bahkan melakukan ritual aneh guys, seperti menutup seluruh cermin dengan kain dan membungkus seluruh kepala dengan spray kecuali Josiah. Terus anehnya lagi, pembunuh juga meletakkan daging mentah di ruang tengah dengan sebuah gantungan kunci di atasnya. Bertahun-tahun polisi gak berhasil nih memecahkan pembunuhan kejam ini, hingga penyelidikan akhirnya dihentikan. Gak lama, peristiwa serupa terjadi di daerah lainnya guys, menggunakan kapak dan membawa lampu minyak tua juga. Namun sama nih seperti keluarga Moore, kasus ini pun buntu. Sekarang rumah keluarga Moore telah berubah menjadi sebuah hotel dan museum. Kalau punya nyali, bisa lo nginep di sana. Tertarik? Selanjutnya, kasus pembunuhan yang gak terpecahkan yang juga mendunia adalah The Black Dahlia. 15 Januari 1947, warga Los Angeles, Amerika Serikat, Betty Bersinger dan putrinya menemukan sesosok jasad perempuan tanpa busana di Leimert Park. Kondisinya mengenaskan guys, tubuhnya terpotong 2 bagian, wajahnya rusak, dan bibirnya robek sampai hampir telinga, mirip Joker. Kemudian mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Elizabeth Short, wanita 22 tahun yang tengah menjajal karir di Hollywood. Kasus ini kemudian dikenal dengan sebutan The Black Dahlia Murder, karena semasa hidupnya Short sering mengenakan pakaian hitam dan hiasan bunga dahlia di rambutnya. Dalam waktu singkat, kasus ini pun menggembarkan Hollywood guys. Selain sadis, kematian Short punya banyak misteri juga nih. Gak ada noda darah sama sekali di lokasi penemuan jasad. Polisi menduga Short dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih. Gak ada indikasi pemerkosaan sih. Namun hasil otopsi menunjukkan Short mendapat banyak penganiayaan sebelum tewas. Beberapa waktu kemudian, kantor polisi setempat menerima surat kaleng nih. Gak ada tulisan tangan karena huruf-huruf disusun dari potongan koran. Di dalam amplop banyak barang-barang pribadi Short. Polisi tidak menemukan sidik jari pengirim. Puluhan tahun berlalu, kasus ini jadi jalan di tempat. 200 orang telah diperiksa guys, namun gak satu pun ditetapkan sebagai tersangka. Polisi sebenarnya punya beberapa terduga tersangka, tapi karena gak ada bukti kuat, gak ada yang bisa diadili deh. Hingga di tahun 2003, Steve Hodel, seorang detektif pembunuh di Los Angeles, merilis buku berjudul Black Dahlia Avenger. Yang mengejutkan, Steve secara gamblang menuduh sang ayah, George Hodel, sebagai pembunuh Elizabeth Short. Gak asal tuduh nih guys, sebagai penyidik kepolisian, Steve menemukan banyak kecocokan. Sang ayah merupakan dokter ahli bedah dan mengerti banget gimana memutilasi jasad. Steve juga temukan fakta kalau George Hodel punya kelainan seksual sadistik misoginis. Sayangnya, meski punya banyak bukti yang cocok, teori Hodel ini belum diakui oleh kepolisian Los Angeles. Elizabeth Short alias Black Dahlia dimakamkan di Oakland. Kematian tragisnya disebut sebagai pembunuh paling brutal dalam sejarah Amerika. Majalah Times juga menyebutnya sebagai kasus tak terpecahkan paling terkenal di dunia. Ini mungkin jadi salah satu kisah tragis paling sedih guys. Februari 1997, di daerah Fox Case, Philadelphia, Amerika Serikat, seorang mahasiswa yang ingin menyelamatkan seekor kelinci dari jebakan menemukan kardus berisi jasad anak laki-laki. Ia melaporkan temuannya ke polisi nih guys. Saat ditemukan, anak itu tak memakai baju dan hanya dibungkus selimut. Usianya diperkirakan sekitar 4-6 tahun. Tingginya 1 meter dengan berat badan 15 kg. Semasa hidup, bocah malang tersebut kekurangan gizi, punya banyak lebam dan bekas luka bedah di tubuhnya guys. Rambut sang anak juga baru dicukur dengan sembarang. Polisi pun mengumumkan penemuan mayat serta ciri-cirinya. 400.000 eksemplar surat kabar lokal disebar ke seluruh Philadelphia. Tapi nggak ada yang datang mengakui jasadnya guys.
40 tahun kemudian, seorang wanita mengaku pada polisi kalau ibunya membeli anak laki-laki itu dari orang tuanya. Sang ibu yang kejam disebut kerap menyiksa si bocah hingga tidak sengaja membunuhnya. Namun, klaim tersebut gugur nih, karena lagi-lagi polisi tidak menemukan bukti yang kuat. Sekarang, lebih dari 60 tahun setelahnya, kasus The Boy in the Box masih misterius. Jasadnya dimakamkan nih di Ivy Hill, Cedar Brook. Di nisannya hanya diberi nama American's Unknown Child, alias anak Amerika yang tidak diketahui. Sampai saat ini, publik masih bersempati nih dengan si anak yang punya kehidupan tragis, tidak pernah diakui, dan yang setelah meninggal tetap kesepian. April 1981 pagi, Sheila Short yang saat itu berusia 14 tahun pulang ke pondok setelah malam sebelumnya menginap di rumah temannya. Gak jauh, jaraknya cuma beberapa meter dari kediamannya di Cody, California Utara. Namun begitu membuka pintu rumah, Sheila shock nih menemukan ibunya Glenna Short telah mati bersimbah darah di ruang tamu. Gak hanya ibunya, sang kakak yang bernama Johnny dan temannya Dana Wincat juga ditemukan tak bernyawa dengan kondisi yang serupa, guys. Sementara itu, Tina, adik perempuan Sheila yang berusia 12 tahun, tidak ditemukan di dalam kabin. Anehnya, dua adik laki-laki Sheila, Rick dan Greg, juga teman mereka, Justin Smart, ditemukan selamat di kamar dan masih tertidur pulas. Penyelidikan di lokasi, polisi temukan banyak jejak darah, termasuk di kamar Tina yang menghilang. Kecurigaan polisi kemudian mengarah kepada Martin Smart, ayah Justin, dan lelaki lain bernama Zevran John Bobby D alias Boo. Martin merupakan tetangga korban. Baik Martin maupun Boo punya catatan kriminal nih. Meski curiga, polisi tidak memproses keduanya karena mereka lolos tes kebohongan. 3 tahun kemudian, seorang pemulung menemukan tengkorak Tina di air terjun Feather. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau Tina tewas di malam yang sama dengan ibu dan kakak Sheila. Meski demikian, kasus ini masih buntu juga, guys. Tahun 2010 atau 29 tahun setelah pembunuhan brutal tersebut, penyidik polisi bernama Kimberg membuka kembali kasus ini meski banyak bukti sudah rusak. Hasilnya, Kimberg menemukan sejumlah bukti baru dan menemukan para tersangka. Ternyata pelakunya adalah Martin dan Boo, tetangga Sheila. Tapi karena lama terbengkalai, para tersangka tak bisa diadili. Boo sudah meninggal di tahun 1988 dan Martin menyusul di tahun 2006. 14 Maret 2014, dua siswi dari Belanda, Lizen Fern dan Chris Kremers, pergi ke Panama untuk jadi relawan pengajar. Karena datang lebih cepat dari jadwal, jadilah keduanya menghabiskan waktu berpelesir di sana. 1 April 2014, Lizen dan Chris memutuskan jalan-jalan di kawasan hutan Pianista Trail. Hanya membawa barang seadanya di dalam ransel dan mengajak anjing milik warga bernama Blue. Beberapa jam kemudian, Blue kembali ke pemiliknya sendirian. Namun, Chris dan Lizen tak pernah kembali nih, guys. 10 hari kemudian, seorang warga menemukan ransel milik Lizen di tepi sungai. Kondisi tas kering dan bersih. Di dalam tas tersebut ditemukan kamera, 2 ponsel, uang, paspor, dan beberapa perlengkapan lain. Dari data ponsel terungkap kalau Lizen dan Chris berulang kali berusaha menghubungi nomor darurat. Kejanggalan ditemukan pada kamera para gadis. Foto-foto awal sih menunjukkan aktivitas Chris dan Lizen yang lagi berlibur. Namun foto di tanggal 8 April lah yang bikin merinding. Jadi dalam kurun jam 1 hingga jam 4 dini hari, kamera memotret sembarang objek di hutan. Total ada 90-an foto, guys. Ada satu foto yang menakutkan nih, memperlihatkan Chris terluka di kepala dengan darah di rambutnya. Dan ada dugaan kalau beberapa foto sudah dihapus dari kamera. Berbekal temuan itu, pencarian diperluas nih hingga Rio Culebra. Tim pencari menemukan pakaian Chris yang anehnya lagi terlipat rapi di tepi sungai. 2 bulan setelahnya, guys, pencarian lebih lanjut berhasil menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang diduga milik Lizen dan Chris. Namun semuanya ditemukan terpisah-pisah, menyebar di sekitar sungai. Setahun penyelidikan, polisi akhirnya merilis kalau Chris dan Lizen tewas akibat semacam kecelakaan. Fraktur pada potongan kaki yang ditemukan mengindikasikan Lizen sempat jatuh dari ketinggian. Pernyataan polisi menyisakan banyak tanya nih, guys. Gimana bisa kamera mengambil foto-foto random sedangkan jasad keduanya ditemukan jauh dari lokasi ditemukannya ransel? Siapakah yang menghapus beberapa foto di kamera? Terus, siapa yang mencoba menelpon panggilan darurat? Kenapa Lizen dan Chris gak berusaha menghubungi keluarganya? Apa yang terjadi sebenarnya dengan Chris dan Lizen? Sampai akhirnya mereka ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Gak ada yang bisa memberikan keterangan pasti soal ini nih, guys. Kalian pasti sering dengar cerita-cerita